Ada yang berseloroh, tak baca berita, tak terinformasi. Baca berita, dapat misinformasi. Sebagai veteran wartawan dan pelaku media, saya mengajak teman-teman untuk melihat dan menelisik semua informasi lebih jernih dengan kacamata saya. Kembali lagi di Kacamatan Doro. Aduh, Doro, ngobrol lagi nih kita akhirnya ya. Iya. Senang banget bisa ngobrol lagi sama Doro. Nah, buat hari ini tuh pengen ngomongin yang lagi trending juga nih, Dor. Yaitu sebutan-sebutan Sultan Crazy Rich. Mungkin Doro pernah dengar juga nggak tuh? Ya. Sebutan-sebutan Sultan. Ini kan istilah yang lagi populer sekarang ya. Iya, di media sosial kan lagi sering banget tuh kayak, ih Crazy Rich, Crazy. mana Crazy Rich Surabaya, Crazy Rich Medan gitu. Tiba-tiba ada, ih Sultan banget gitu kan. Nah, Dor, jadi di jagat media sosial ini, para Crazy Rich ini gitu ya, dan para Sultan ini, itu sekarang akhir-akhir ini tuh ternyata lagi terjebak kasus gitu ya. Kasus penipuan, investasi bodong. Dan salah satu kata-kata yang sering disebutkan dan itu dikaitkan gitu dengan para sultan ini adalah flexing. Flexing. Gitu. Nah, flexing itu sebenarnya apa sih, Nur? Ya, kan itu memang sekarang dikenal sebagai satu istilah dalam pemasaran. Ya. Tapi secara etimologis, ya asal mula kata itu flexing itu apa? Kamu pernah ke gym nggak? Pernah. Lihat orang cowok-cowok ngangkat barbel gitu ya, terus ototnya mundu-mundu ya kan. Kan mereka suka pamer tuh, ya kan? Dan pamernya supaya kelihatan bagus gitu, badannya diminyakin, berkilat sehingga otot-ototnya itu menonjol. Nah, binaragawan itu binaragawan itu sebenarnya sedang melakukan flexing gitu ya. Dikit-dikit ininya dilihatin gitu supaya ototnya menonjol. Jadi flexing itu dari situ etimologinya, asal muasal istilahnya itu pamer lah gitu ya. Tapi kemudian diadopsi dalam istilah marketing sebagai upaya mengirimkan sinyal kepada audiens ya. Jadi tapi kemudian berkembang lagi menjadi istilah pamer harta kekayaan. Karena kalau yang Crazy Rich yang Sultan tadi bukan pamer ototnya, tapi pamer kekayaannya. Pamer aset ya. Asetnya gitu. Begitu. Mengapa mereka pamer kekayaan? Ya, karena itu merupakan salah satu cara mereka, orang yang melakukan flexing ini membangun reputasi, ya, kredibilitas dengan cara menunjukkan kekayaannya supaya dia dianggap punya kemampuan, punya kompetensi, punya kapabilitas, ya, sehingga dengan cara itu mereka berharap orang percaya dan mudah ya diminta, dibujuk, dipersuasi untuk melakukan apapun. Nah, itu kurang lebih flexing itu jadi artinya itu pamer kekayaan gitu. Oke. Nah, sebenarnya memicu akhirnya ada muncul tren flexing dan terutama banyak di media sosial juga gitu ya. Sebenarnya apa ya pemicunya ya? Nah, jadi kan begini ya, ini tidak lepas dari fenomena bahwa ada orang-orang yang melakukan bisnis, ya. Nah, supaya bisnisnya berhasil gitu ya, dia kan harus membangun reputasi dong, ya kan, supaya dipercaya masyarakat. Nah, salah satu cara membangun reputasi itu dengan cara pamer kekayaan, ya, supaya orang melihat, wah ini memang orang kaya beneran hasil dari bisnisnya, ya. Apapun bisnisnya itu, apakah jualan alat kecantikan, ya, atau barang fashion begitu ya, termasuk jual beli atau trading saham, kripto dan sejenisnya. Supaya konsumen masyarakat percaya pada mereka melakukan flexing itu untuk menunjukkan bukti, aku dari bisnisku aku berhasil gitu. Ya, itu ya trik marketing itu ya. Jadi untuk membangun branding personal dia juga ya. Betul. Gitu. Jadi biar orang percaya dan akhirnya mau terlibat di situ. Nah, dan sebenarnya apa sih yang membuat orang itu akhirnya ini kok gampang termakan dengan tren itu? Nah, ini karena orang yang melakukan flexing itu memang dikenal apa yang disebut sebagai influencer, seleb lah, YouTuber, seleb gitu ya. Jadi dia punya pengikut. Orang-orang yang mengidolakan orang-orang itu seperti itu gitu mudah dipengaruhi oleh idolanya yang mengatakan apapun gitu ya, melakukan promosi, melakukan teknik pemasaran gitu ya,
Nah, kalau orang dibangun kepercayaannya, mereka ya jadi ikut aja, disuruh, kamu beli ini dong, kamu main saham ini dong, pakai ini dong, dan seterusnya gitu ya. Jadi orang terbujuk ya, iming-iming apa yang ditawarkan oleh yang melakukan flexing itu gitu. Padahal flexing itu belum tentu apa yang dipamerkan itu belum tentu kekayaan dia sendiri gitu. Kebanyakan gitu kan itu berasal dari hal-hal yang layak dicurigai lah gitu ya. Oleh sebab itu makanya kan itu ada sejumlah orang yang disebut crazy rich, para sultan yang kemudian ditangkap polisi dengan tuduhan ada penipuan, ada pencucian uang, investasi bodong dan seterusnya. Karena apa yang mereka pamerkan, apa yang dia tunjukkan itu belum tentu benar ternyata. Oke, ya ini berkaitan juga sih sebenarnya sama pertanyaanku selanjutnya, yaitu jadi sebenarnya tuh ada sisi gelap apa saja dari flexing ini? Karena kan sebenarnya awalnya flexing ini kan berangkat sebagai tujuan untuk marketing gitu. Tapi kan ternyata ada kasus yang merembetinya gitu. Jadi sisi gelapnya tuh apa aja sebenarnya? Nah, yaitu flexing itu semula konotasinya kan netral gitu ya. Kemudian mengalami peyorasi, perubahan makna menjadi negatif. Karena orang yang melakukan flexing itu ternyata pengalaman atau fakta menunjukkan bahwa mereka ternyata adalah orang-orang yang bohong gitu. Kekayaannya tidak semata-mata hanya didapatkan dari bisnis yang legal, tapi juga ternyata bisnis yang ilegal. Nah, oleh sebab itu masyarakat ya sekarang harus belajar gitu ya, kalau ada orang pamer kekayaan gitu ya, santai dulu lah gitu ya. Ya belum tentu kekayaannya punya dia beneran gitu kan. Kita harus hati-hati gitu ya, bahwa apa yang mereka pamerkan itu belum tentu punya mereka sendiri, dan bisa jadi kalau kita serta-merta hanya percaya dengan bisnis ini, dengan trading ini, jual ini itu ya, jadi harus ikut-ikut. Jangan FOMO. Apa kepanjangan FOMO? Fear of missing out. Ya, jadi kalau nggak ikut, nggak gaul gitu kan, jangan ya. Jadi tahan dulu lah. Ini adalah suatu trik pemasaran saja, jangan sampai terkecoh gitu. Berarti emang ya itu nggak boleh skeptis, harus skeptis malah skeptis, ya, betul. Harus skeptikal. Misalnya kalau ada yang terlalu bagus tuh malah harusnya dicurigain Dor ya. Semua yang too good to be true itu justru layak dicurigai, karena itu ada kecenderungan melebih-lebihkan, ya kan, salah satu hal yang ya biasa aja tapi dilebih-lebihkan, dibuat seolah-olah ini adalah sesuatu yang hebat gitu ya. Nah, kadang-kadang juga flexing itu ya, sisi gelapnya juga itu membuat orang ya jadi kayak aku juga harus jadi orang kaya seperti mereka. Ya, karena yang mereka tunjukkan itu seolah-olah adalah cara cepat, jalan instan, dalam waktu berapa bulan, berapa tahun kaya raya. Kan orang Indonesia di masa seperti sekarang ini yang sedang sulit, kan tiba-tiba jadi kayak ternyata gampang cari uang. Padahal ya yang namanya cari uang itu kan nggak mudah. Bisnis itu juga tidak ada yang tiba-tiba jadi berhasil gitu, pasti ada perjuangannya gitu kan. Tidak serta-merta orang bisa jadi kaya karena bisnisnya. Ya mungkin ada 1-2 yang benar-benar berhasil karena bisnisnya, tapi kan tidak serta-merta orang ya bisa berhasil dalam waktu singkat. Ya, punya mobil-mobil mewah, punya private jet pribadi, punya rumah mewah, punya kekayaan-kekayaan yang bikin orang jadi kagum gitu, bisa keluar negeri setiap hari, makan pagi di Jakarta, makan siang Singapura, makan malam di Manila mungkin atau di Eropa, nggak tahu lah. Jadi itu membuat orang jadi tergoda ya, pengen ikut, dan karena memang sifatnya orang untuk tergoda itu kan memang ya pada dasarnya gitu ya, mudah tergoda, iming-iming. Nah, supaya jangan mudah tergoda, jangan FOMO itu tadi ya, santai dulu lah gitu. Itu pokoknya skeptis, santai aja, jangan langsung ke bawah tren gitu ya. Nah, kalau kita kaitkan sama pilar literasi digital gitu. Jadi sebenarnya skill-skill kunci apa aja yang bisa membantu kita untuk tidak mudah gitu kemakan flexingan yang lagi trending. Kan kecakapan digital itu ada 4 kan, ya, keterampilan digital, etika digital, keamanan digital, dan budaya digital. Nah, dari sisi yang pertama ini, yang keterampilan digital ya, masyarakat itu harus terampil ya, mengetahui informasi apapun yang ada di internet, termasuk memilah
kalau ada orang flexing gitu atau memamerkan kekayaan gitu ya, harus disikapi dengan santai aja, jangan ikut-ikutan. Ini asalnya dari mana nih kekayaannya, gitu kan. Nah, terus kemudian jangan lupa gitu ya soal keamanan digitalnya, gitu ya. Jangan sampai ketika dia ikut-ikutan gitu ya, seperti idolanya yang melakukan flexing itu, dia melupakan kemampuan finansialnya, ya. Betul. Karena kan misalnya beli saham itu kan ya harus pakai modal, iya kan. Jangan sampai modalnya habis begitu saja karena dia mengabaikan unsur-unsur keamanan ketika bertransaksi. Ya, untuk bagaimana menjaga nomor rekening pribadinya, menjaga data pribadi-pribadi yang lain gitu ya. Tapi yang penting juga dari sisi keterampilan digital itu adalah mengetahui betul sebetulnya ini orang sedang flexing itu sedang ngapain, apa yang ditawarkan, ya. Kalau menawarkan satu bisnis baru, dunia baru, ya, itu orang harus tahu dulu ini apa sih gitu. Paham betul, jangan sampai langsung ikut-ikutan. Paham aturan mainnya, risikonya. Risikonya. Iya kan, risiko-risiko termasuk risiko kehilangan uang ya, karena kalau kita main saham gitu ya, investasi-investasi di dunia digital itu punya risiko besar yang bisa bikin bangkrut. Jangan sampai menjadi korban para orang-orang yang flexing itu tadi ya, dan dia jadi kehilangan uangnya gitu. Jadi seperti yang kita lihat di berita-berita itu. Betul. Jadi emang penting banget untuk jangan sampai ketika ada sesuatu yang trending itu kita langsung percaya, terus habis itu karena FOMO itu malah jadi nggak baca-baca. Harusnya baca dulu kan, ya, tahu pahami dulu masalahnya. Main. Betul. Dan ya itu sih sangat penting, yaitu untuk menerapkan cara pikir yang tidak langsung percaya, pelajari dulu, santai dulu gitu kan, baru setelah itu lihat cara mainnya untuk memahaminya gitu. Oke. Doro, makasih banyak untuk sharingnya. Sama-sama. Kembali menjernihkan nih, aku juga jadi kayak ternyata itu dimasukin flexing gitu ya. Baru tahu gitu kan sekarang. Nah, selanjutnya nanti kita ngobrol lagi ya Dor ya. Tetap di Kacamata Doro.